Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita belajar lagi tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi pembelajaran 1. Kali ini kita belajar kembali mengenai teks petunjuk. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu teks petunjuk dan kita mengetahui beberapa contoh mengenai teks petunjuk. Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Nah, kalian tentu tahu di mana kita bisa mendapatkan teks petunjuk. Kemarin sudah kami contohkan bahwa kita bisa melihat teks petunjuk melalui kemasan-kemasan makanan, cepat saji, alat-alat elektronik, dan beberapa contoh yang lain. Namun anak-anakku, untuk membuat teks petunjuk ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar menjadi teks petunjuk yang benar dan bagus. Yang pertama adalah cara atau petunjuk disajikan dengan berurutan. Jangan sampai kita membuat petunjuk tidak berurutan. Ini akan merepotkan orang yang membacanya. Kemudian yang kedua adalah bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Contoh ketika kita membuat teks petunjuk untuk Indonesia, orang Indonesia, maka kita gunakan bahasa Indonesia. Jika produk kita itu kita jual ke luar negeri, maka kita harus memakai bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Sehingga orang yang membeli produk kita atau yang membaca teks petunjuk yang kita buat itu menjadi paham. Anak-anakku, di pelajaran kali ini kita juga akan mempelajari tentang perubahan energi. Sebelumnya kita mengenal perubahan wujud benda. Nah, di sini di tema 2 ini berkenaan dengan energi, kita akan mempelajari tentang perubahan energi. Kita ketahui bahwa energi dapat berubah-ubah bentuk. Alat elektronik misalkan yang kita gunakan dalam sehari-hari, ya itu memanfaatkan perubahan bentuk energi. Berikut contoh yang pertama, perubahan energi listrik menjadi panas. Dapat kita temukan pada elektronik, setrika, rice cooker, dan oven. Nah, alat-alat ini adalah alat yang memanfaatkan perubahan energi. Energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi gerak. Kita dapati contoh melalui alat-alat elektronik yaitu blender. Di sini blender memanfaatkan energi listrik menjadi gerak. Kemudian juga terdapat pada alat elektronik kipas angin. Contoh berikutnya yaitu perubahan energi listrik menjadi cahaya. Dapat kita temukan contohnya melalui bola lampu listrik. Selanjutnya ada perubahan energi listrik menjadi bunyi. Dicontohkan melalui mic atau sound system. Perubahan energi selanjutnya yaitu energi gerak menjadi listrik. Ini bisa kita dapati contoh melalui pembangkit listrik tenaga air, di mana air yang mengalir itu adalah air yang bergerak menuju turbin. Nah, turbin itu bergerak menghasilkan listrik, sehingga dapat dilihat bahwa perubahan energi gerak air menjadi gerak turbin, kemudian menjadi listrik yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Contoh selanjutnya anak-anakku adalah energi kimia menjadi listrik. Dapat kita ketahui melalui baterai atau aki. Baterai atau aki mengandung kimia yang kemudian bisa dijadikan sebagai listrik.
Perubahan energi berikutnya adalah perubahan energi yang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu perubahan energi kimia menjadi gerak, di mana makanan merupakan sumber energi kimia. Makanan yang kita makan di dalam lambung diproses secara kimia kemudian menjadi energi yang dapat menggerakkan tubuh kita. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan bahan kerajinan. Hewan dan tumbuhan dapat kita manfaatkan melalui beberapa proses atau bahkan kita sudah bisa langsung memanfaatkannya. Berikut adalah beberapa gambar hewan dan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contoh ikan. Ikan dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan untuk lauk-lauk makanan sehari-hari. Selanjutnya, tumbuhan bunga dimanfaatkan oleh manusia untuk memperindah pekarangan rumah mereka. Ada lagi hewan kucing. Nah, kucing dimanfaatkan oleh manusia sebagai hewan peliharaan untuk hiburan manusia. Selanjutnya ada hewan yang diambil jasa atau tenaganya untuk manusia, yaitu kuda. Kuda dijadikan pendorong delman sehingga delman bisa berjalan untuk mengangkut manusia. Selanjutnya ada perahu kayu. Perahu kayu memanfaatkan tumbuhan pohon-pohon besar untuk dijadikan bahan baku pembuatan perahu. Nah, itu saja anak-anakku video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.